illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Tiadalah orang yang sangat beruntung adalah orang-orang yang dapatkan kedua gerak kaki langkah kakinya seiring dengan kalbunya kalau dia bersujud kepada Allah, seraya memuji Tuhannya, seraya mensyukuri segala nikmat, lalu dia sadar bahwa dia tetap hidup, sehat, kuat dan selalu semangat, dan yang tak kalah pentingnya hadir jiwanya selalu merasa cinta dan rindu kepada kekasih Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan Ramadan yang malam ke-24 adalah sisi jalan menuju kepada Allah. Jadi judul ceramah subuh kita kali ini, jalan menuju kepada Allah. Kalau jalan itu Pak, jangan suka disalahkan itu dunia. Karena dunia itu pun tidak mau dipertuhankan. Karena angin yang bertiup seiring rotasinya itu dia bersujud kepada Allah. Tanah yang bergerak yang digali sebanyak orang yang dengan sepuas-puasnya, tanah pun tidak sudi karena dia pun tunduk dan patuh kepada Allah. Seraya air yang bergerak itu pun sesuatu yang berjalan sesuai koridornya, dan sesuatu yang namanya api yang menyala-nyala itu pun sesuatu kodrat yang harus dijalani. Dan seperti itulah dunia. Ad-dunya masratul akhirah. Dunia itu ladang untuk mendapatkan hari akhir. Jadi jangan salahkan dunia, tapi jadikan dunia itu jembatan. Karena dalam diri manusia itu ada dunianya. Man kana yarjullaha liqa'a rabbih, siapa ingin berjumpa dengan Allah, wal ya'mal amalan saleh, banyak-banyak itu beramal, banyak-banyak berbuat baik, banyak-banyak selalu menambah amal, banyak-banyak baca Al-Quran, banyak-banyak merenung, banyak-banyak berpikir supaya kita insya Allah punya manfaat. Kalau tidak bisa banyak manfaat sama orang, bermanfaat pada diri saja dulu. Man kana yarjullaha liqa'a rabbi falyamal amalan salih wala yusyrik. Jangan kamu wala yusyrik, jangan mensyarikatkan Allah, jangan menduakan Allah, jangan nista, jangan ingkar, jangan selingkuhi Allah. Selalu merasa bahwa apa yang kita miliki, kita bangun itu, kita puasa itu karena petunjuk dari Allah. Kan banyak juga sekarang Pak orang berteriak-teriak sahur itu karena puasa. Jago. Itu yang sibuk terus. Lang ngapa kena sibuk kamar main di pasar ya kan? Main di pasar kan dia waktu na. Unero kita tarawih tawa, elo ke sambayan isa tawa, barit basa main di pasar. Una paralu jam sudah salat subuh mana dijagain di pasar kan? Ini mau pulang buka padahal keluar semua. Ala yang di daerah saya tanya kemana ini om, bilang lain saya di Pandang, jadi kosong masjid. Jarang orang ke masjid, padahal itu belum tentu kita dapatkan kesempatan. Berteriak orang Pak, ya Allah pertemukan aku bulan Ramadan, Allahumma barik lana Rajabna wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, kini aku berada di bulan Rajab, bulan Sya'ban, pertemukan aku bulan Ramadan, berikan aku kesehatan, berikan aku kekuatan, karena disitulah sumber kehidupan, itulah semangat hidupku, disitulah aku mendapatkan karunia, disitulah aku menengadah, disitulah aku menaruh harapan, karena setiap persoalan hidupku tidak sedikit pun orang tahu segala hasrat dan keinginannya kita. Tidak ada orang tahu itu apa yang kita mau. Jangankan orang lain, Pak istri kita tidak ada tahu ki, suami kita juga tidak ada tahu ki, apalagi kalau sudah tua ki, dulu gitu waktu muda ki, mengadu sayang, aku sayang, padamu aku sayang. Kalau sudah tua nih orang lain, saling memberikan mandi masing-masing 3 botol. Botol apa? Minyak gosok.
Yang satu diurut tulutnya, yang satu perutnya, yang satu kepalanya. Maka dari itu kita bertarung di bulan Ramadan ini. Sisa berapa hari? Dan orang itu kalau beruntung Pak, dia kerasa dalam hatinya. Jadi tidak menjadi mutlak itu orang yang di bulan hari raya itu Pak dilihat itu bajunya, yang kita bilang, bagus bajunya, bagus puasanya, belum tentu. Wah bagus tahu begitu lebaran satu kayak pokal jeruk. Suaminya sama dengan bajunya, istrinya, anaknya, tahu bagus, tahu lebaran, itu beritahu apa nak tahu puasanya. Cepat nak tahu mandi, hampir dia influenza. Belum subuh bajunya waktu. Karena itu kita yang atur, kita yang desain bulan Ramadan ini Pak, supaya kita itu merasa. Coba kalau kita buka puasa Pak, kalau buka puasa kan banget sih, alhamdulillah. Ujar lolo, batukut lolo. Luku sadari kita nak puasa batin, luku paling ini kalian. Biasa kalau tengah malam ada di situ pusing, biar itu jembatan bergelar raka. Dia listrik warna Cikalingku. Alhamdulillah, enak pada puasa orang. Alhamdulillah bulan Ramadan tidak ada samanya, karena tidak ada yang diumumkan tidak yang bawa buka puasa besok. Kalau sudah bulan Ramadan tidak ada yang begitu Pak. Nih masalah itu kalau ada panitia masjid lagi sudah bulan Ramadan besok RT 0 sekian bawa acara buka puasa, terkecuali kalau bulan yang namanya masuk puasa Syawal. Itu pun tidak semuanya masjid. Jadi bulan Ramadan dimanfaatkan. Happy kita bulan Ramadan. Jangan kita tambah mau habis puasa ya tambah dodong. Karena itu kamu tidak tahu puasa dodong. Mana nyawana rasa ulakan harus. Ngapa puasa? Ngapa dodong kamu? Nah ini saya tanya anakku itu Pak bilang berapa nih masih jauh aja kepada tidak tahu ya. Karena puasa itu berubah waktu Pak. Malah lebih bagus kalau puasa kencang makan malam. Berubah waktunya sebenarnya. Nih, siang kita tidak makan orang, tapi kalau malam didobel itu. Tuh. Bisa kita makan sepuasnya kalau waktu sudah kalau kita buka puasa, boleh makan. Boleh apa kita lakukan. Kalau siang hari tidak boleh. Kalau kita puasa, kita puasakan. Lalu kita mendewasakan puasa karena kita bukan puasa anak-anak. Bukan cuma menahan lapar haus, tapi kita menahan emosi sehingga kita tidak memakai mata, sehingga tidak ada orang selalu. Adakah THR? Jangan begitu. Adakah THR? Katakan aja nanti Pak Uji punya delapan karena THR. Tuh, sehingga ini mata yang memang bikin rusak. Karena ini sekarang HP Pak, itu HP dioplah semua itu. Oh ini balik tahu baju tahu, balik tahu mentega, balik apa-apa, tak bincang kita tahu. Ikut kenapa katanya? Walau pada dasarnya ketika kita berharap dunia, minta kepada Allah, karena Dia dikasih kekayaan, Allah yang kasih. Masa orang Yahudi, masa orang ateis bisa hidup sejahtera, padahal kita punya tangan sama. Kenapa dia sejahtera? Kenapa dia makmur? Karena dia memfungsikan kepalanya, otaknya, sarafnya untuk dia fungsikan untuk bersujud meminta dan berikan hatinya. Dia cuma minta dunia, jadi kasih dia. Karena hukum ketika dunia, ketika engkau pagi-pagi bergerak bekerja, maka pasti engkau dapat. Siapa berusaha, kita begitu membaca Al-Quran. Inna Allaha la yughayyiru hatta yughayyiru ma biqaum wa anfusihim. Sungguh nasibmu tidak bisa berubah kalau engkau tidak bisa berubah nasibmu sendiri. Kita sudah salat, nanti tindro. Apa yang jadi? Sudah salat subuh tidur. Ya penambangun pun lohor, penambangun tinggi. Sudah sholat duhur, asar, tidur lagi. Ini yang pari papal muka. Makanya bulan Ramadan ini Pak enak, banyak beruntung. Jalan kota dapat duit.
Tuh, pabalukan ribuan enggak patodoi, pabalukan jeng enggak patodoi. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan." Kan Indonesia di bulan Ramadan. "Lau ta'lamuna ma fi Ramadan, ya anta kuna sanata kulla Ramadan." Seandainya kau tahu bulan Ramadan, semuanya di dalamnya banyak asal. Ad-du'aul mustajab. Doa mustajab minta di mana itu doa, ya Allah ya Rahman, mudah-mudahan sehat ya Allah, kurang sehat ya Allah, sembuhkan ya Allah, tunjukkan aku obat. Tuh, biar tidak mahal, yang penting murah meriah. Ternyata Allah kasih petunjuk, ada beli obat daun kelor, buah kelor dengan ikan masak ditambah lombok. Sudah itu masak langsung diduduki lomboknya. Nih maksudnya bercanda Pak ya. Itu kan ada murah meriah. Kita ini yang mau makan eksklusif, tidak mau berupaya, sehingga selalu diposting, kita ini beli guys, ada sudah dipesan Grab, langsung Grab tolong udah pakai mauta. Kenapa? Karena tidak ada upaya. Karena itu puasa ini puasa hati, sehingga selalu ada gerakan, ada sentakan, sehingga ada sebuah perubahan, ada sebuah amal yang kita lakukan, sehingga semua aktivitas di dalam pekerjaan kita itu murni keyakinan kita, ini semua karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga aku berbuat, insya Allah kekuatan puasa itu adalah kekuatan melawan orang yang susah. Karena banyaknya orang yang sekarang yang susah Pak. Kalau rekan-rekan yang jalan selesai daripada pesanan, hanya syukur-syukur, alhamdulillah saya ada di rumah. Ini biasa dulu tempat biasa di rumah, tiba-tiba ada orang dorong pagar, ada orang pagar baru pakai kudung, pakai cadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sumbangan kami. Kan biasa juga yang begini jadi modus. Jadi Allah tahu itu isi hati. Allah tahu kita punya kalbu, makanya kita itu puasa hati yang dipakai, sholat kita hati yang dipakai, beramal hati yang dipakai. Wala yusrik. Jangan pernah kamu serikatkan Allah. Karena itu selalu bersih hati. Alhamdulillah saya puasa. Alhamdulillah. Kita ini kalau kita bicara, woi sudah saya salat tarawih 8 rakaat 20 tambah witir, tambah salat malam jam disebutkan. Saya bagus tadi malam udah Pak nanti Lailatul Qadar. Iya pun Lailatul Qadar Pak, mana tidak tahu. Katanya sudah Lailatul Qadar sendiri. Itu Lailatul Qadar kalau apa awal sepertengahan terakhir. Karena penjagaan datang sendiri, dan itu Lailatul Qadar yang didatangi sesuai kapasitas kemampuan ibadahnya orang, dan tidak ditahu. Jadi baik ke tukang cleaning service, baik ke pengurus masjid. Apalagi kalau pengurus yang namanya masjid itu luar biasa Pak. Memang gampang mengurus masjid. Karena ini gaji tahu ya. Buka itu kayak seperti portal itu kalinya. Buka tutup. Ada kaum baik, ada kaum tidak. Melayani jamaah, rupa-rupa jamaah. Ada kaum itu yang suka protes, kalau sini tidak ada yang patut. Ada kaum yang suka protes, begini baru tidak ada sumbangannya. Umpama kan? Dan semua polemik ada semua di masyarakat. Dan ini kita di masjid ini diprasaranai tentang untuk menuju kepada Allah. Di model masjid di sini dikasih azan yang baik, di sini imam yang baik. Terserah Anda mau kemana? Yang makin bilang tenis, waktu COVID Pak apa yang kana? Khusus saya tahu, dia mau sambayang. Berteriak semua orang, dia mau sambayang tahu, itu untuk masjid kita. Sekali nanti nak COVID kena tinggal bakti. Kenapa kita harus sembahyang? Nah, sembahyang itu tahu, itu sumber asal di masjid kita. Karena kau mau sembahyang, karena kau mau puasa. Motor ke hari raya itu apa yang kau dapatkan? Sehingga engkau menerada kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umur kau tidak bisa lerai, kekuatan ekonomi tinggal yang namanya pasal surut. Ketika masa muda bekerja memang mati, kumpul-kumpul memang wanita. Untuk kita pakai makan di waktu sahur, di waktu buka puasa. Bekerja memang mati. Tidak ada orang kuat terus Pak. Tidak ada orang muda terus. Jadi kalau muda kasih kuat, makanya kalau tukang azan yang dipakai, kita modali hafiz Al-Quran, Qori, di sana ini ada netet.
Supaya nanti ini kan kita lewat semua materi nanti, Pak. Saya nanti kalau sudah bertambah umur tidak bisa nak ceramah. Kayaknya mau dipakai, Kak. Dan kalau kamu undang itu ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bilang, kenapa semua yang bilang, kenapa udah hebat tuh? Mana semua, kenapa? Jadi kalau kita ini selalu ada regenerasi, sehingga diberikan contoh. Jadi berdakwah itu Pak banyak, bisa jadi hafid, bisa jadi penceramah. Kita berdakwah bagi siapa? Bagi anak. Apa nih karena? Baca sembahyang. Kalau kita suruh anak tambah sembahyang, jangan kita bicara, pergi ke sholat daripada kita cerita baru jadi ke sembahyang. Itu sholat, karena kita juga. Kita puasa, kita juga jadi teladan. Supaya nanti itu memberikan teladan, hati memberikan teladan, ini menjadi teladan. Kalau hati memberikan teladan memuji kepada Allah, maka ini organ tubuh ini teladan bagi hati. Kalau hati tak baik, itu semua gerakannya baik, Pak. Ala inna fi jasadil mudghah, dalam diri ada sejumpa daging. Isal saluhat jasadu kullu, wa isal fasadat jasadu kullu. Kalau baik di dalamnya maka baik pula. Apa? Alawah al-qalbi. Itulah hati. Karena gambaran semua pekerjaan tubuh itu adalah gambaran hati. Maka puasa itu gambaran hati. Maka olah hati, maka pasti insya Allah tidak akan pernah mungkin orang yang berniat puasa lalu sembarang nabila. Pasti kalau merusak hati, matikan hati. Jangan kepegang hati, banyak orang suami mau dikasih makan. Itu terus hati diurus. Mau sahur orang. Itu memang nopo-nopo kalau malam dan kaji. Kamu marah-marah kasih bangun semua orang. Ada tahu itu ibu. Sudah ceramah ustaz tarawih, dia subuh ceramah tahu. Bangun mako, kita ini belum ketemu dulu. Bangun mako. Ini mama apa atau menggoreng dulu. Belum bunyi itu bunyi, dia bunyi mulu. Bapak yang hadir mudah-mudahan sisa berapa hari kita bulan Ramadan ini bayar setiap berapa. Berdoa ki, ya Allah ya Rahman, kasih kuat tubuhku. Ya Allah ya Rahman, aku malu menyebut surgamu karena banyak dosaku. Ya Allah ya Rahman, sehatku di umur kayak seperti ini, banyaknya itu orang sudah lewat nih. Itu namanya hidup, Pak. Kadang orang sehat tapi mati hatinya. Tuh, jadi persoalan hidup saja kita bicara, Pak. Sama kita lihat dari pintu tapi tidak sama hasil. Kalau bicara tentang hasil, Pak, tidak selamanya tinggi sekolahnya orang bagus hasilnya. Ada bagusnya itu profesor doktor, tapi begitu nah dapat. Malah ada yang biasa di sana, Pak, di kampung sana di seberang di Luwu, petani biasa bertetangga dengan pejabat, mobil Alphard dia punya. Kenapa? Merica. Makanya Bapak yang hadir, Allah tahu apa dalam kalbu ini. Allah tahu segala pekerjaan ruhania ini. Karena ini persoalan ini itu Bapak barang dipakai sejenak. Jadi biar dipoles-poles, Bu. Kalau mau dipoles wajahnya, niat karena Allah. Aku berdandang buat suamiku. Maka mudah-mudahan aku memilih setingker buat sang suami. Jangan ke walau juga. Kalau mau kemana lagi mama? Nah harum-harum ke. Itu pernah harum-harum kalau pergi ke di gedung atau di acara-acara Papa Bilka. Kalau dalam rumah besok terus. Itu maunya kalau dalam rumah tuh mama pakai harum-harum, pakai setingker. Tidak apa-apa hala itu. Biar itu kalau pakai tong setingker. Ini pajama ke dari begitu mati terus. Badan kayak burasa, bau kayak pada kirinya. Jadi kalau sudah tua orang pakai harum-harum itu, Pak, makanya itu tempat itu diperbaiki. Malah lebih bagus, Pak, kalau mau bagus beribadah, dibersihkan. Saya, Pak, begitu. Bagaimana possible-nya kasih lirik spray karena itu tentunya. Karena iblis, jin ada di situ, maka dihempas-hempaskan itu tempat, lalu dipasang itu sajadah, simpan itu sajadah di depan tempat kamarta. Baru begitu jalan ke sana kemari cerita, baca Al-Quran, begitu mau sujud, nikmati sujud tadi waktu sesudah kita mau tidur, nikmat itu dalam rumah, jangan lagi ke sana kemari. Pusing tinggalkan rumahnya, bikin rumah besar, tidak pernah tinggali, ada semua di warkop. Pagi ada di warkop, siang masih ada di warkop, satu gelas sampai berapa jam. Itu terus minum, miliar nak cerita padahal Indra itu kopi. Bayar dulu bos. Kalau aku ke tanah miliar, tanah orang. Makanya ini Bapak yang hadir yang terjebak dalam hidup santai saja, Pak. Masuk ke masjid, belegowo hati.
Persoalan bedaan paham itu biasa Pak. Mau kunut tidak kunut jadi soal. Mau salafi bukan salafi, tabligh yang penting sholat. Jangan usah pusing. Masuk ke masjid dengan menebarkan senyum. Yang selalu seram sekali. Ada tuh orang masuk masjid, bikin takut-takut. Baru diajak cerita susah. Jadi besok ada masalah, ditanya ke jalan itu tinggal, itu yang meninggal kan? Oh itu yang selalu termasuk kan? Yang selalu kayak begini. Kalau tidak ada uang disedekahkan, rajin-rajin disenyum. Iya Pak, di mana kita tinggal? Kita juga kalau Ustadz kita dia tahu apa-apa kalau tidak disuruh kita tanya ganti. Ada tuh itu baru 2 hadis, nah cerita salah semua murah. Tabe-tabe tabe itu maknanya 2 Pak. Ada lahir, ada cara bicara. Kalau dihadap orang tua, jangan falat tatil lahuma ukti, jangan kau berkataan. Karena orang itu sama dengan orang tuamu. Jadi harus kau beradab. Saya suruh ceramah dulu karena disuruh Pak. Itu tadi saya jauh-jauh di situ. Jangan sampai ada penceramahnya. Jadi kuliah ada apa penceramahnya? Tidak ada juga. Makanya dulu cuma di sini. Saya ceramah ini orang tua saya punya hebat semua. Kenapa hebat? Hebat Ustaz, jangan lebih hebat itu jamaah. Kenapa sering dengar ceramah? Kita ini pemain bola Pak. Yang hebat itu adalah penonton. Karena banyak data sumber, makanya sebanyak data sumber yang kita pakai, maka jadikan 2 syarat yang saya sampaikan pada hari ini itu selalu kuat. Syarat ini adalah kemampuan intelijensi akal tak dipergunakan dengan baik. Mindsetnya kita berpikir. Ini diperbaiki Pak. Coba kalau kita begini Pak. Kalau ini berpikir, saya mau bangun sahur, tidak usah pakai waker. Mudah-mudahan saya bangun jam sekian. Karena aku tahu kalau bangun saya jam 2 ada jedanya. Makanya kalau bangun bisa kak sahur pada jam mau imsak, maka saya makan memang mau banyak-banyak. Jadi makan, sesudah sholat lain makan lagi, sudah baca 1 juz makan lagi. Terus saya begitu Pak, sepanjang jalan makan lagi, jadi sehat. Kalau tidak enak makanan didesain, suruh ibu belajar itu banyak ini di YouTube itu Pak. Adonan-adonan, bagaimana masakan-masakan. Itu ibu itu jago-jago semua itu Pak memasak. Kalau ada orang sekarang ibu tidak tahu memasak, karena minta tahu putih ibu putih itu. Saya saja laki-laki pada pintar tahu masak ya itu. Model ikan kering bisa dibentuk ayam. Dikasih saja terigu, maka model ikan kering menjadi crispy. Bohong orang. Itu semua temanku pergi di pengantin Pak, nak kira crispy, ambil 3 potong, begitu lagi alias salaman kok ikan kering. Makanya belajarkan ke ilmu mata hati-hati Pak. Dan dipandang orang bilang bagus, Ustaz hebat, jangan Pak. Biasa itu ada orang biasa-biasa jorannya, tapi urus anaknya. Baik sama tetangganya, lembut cara bicaranya, pas-pas. Karena persoalan itu amalan Pak. Kadang biasa-biasa tapi kuat. Kenapa kuat orang Pak? Tidak sembarang masuk di mulutnya dan tidak sembarang nak buat 2 lubang pintunya. Itu jadi itu Pak. Ini jangan sembarang Pak. Itu juga kalau buang hajat Pak diajak bicaranya, mau keluar ini tidak. Makanya kalau sudah tahu bahwa kalau saya ini mau masuk sholat di masjid, mulai perut kalau sudah 4:30, mandi merah mati. Karena kalau terlambat pergi ke masjid baru dapat kita imam panjang bacanya, baru bunyi-bunyi baru tak. Kalau Allah lagunan jadi imam bacanya. Jadi mandi memang mati bersih-bersih karena besok kalau mati bersih itu. Jangan kesembaran buang air kecil. Duduk baik-baik. Itu sekarang banyak penyakit Pak. Ini banyak sekali penyakit. Kenapa banyak penyakit dipertuangkan dengan hatinya? Mau buang air kecil belum tidak tahan. Nah kalau pegang ini begini, makan nak tahan, tidur dia tahan. Orang tua banyak orang durhaka sama orang tua. Dia mana bati-bati tahu tuan. Hati katok-katok ini kasihkan. Ini benar. Seksa memang tahu jaya anak singkat aja. Makanya itu Bapak yang hadir, mudah-mudahan saya akhir kata saya sampaikan, mudah-mudahan hal yang tadi saya sampaikan hati kita perbaiki Pak. Perbaiki syarat tak beribadah, hati kita perlakukan, karena itu yang membuat orang datang ke masjid Pak, karena tergantung hatinya di masjid. Kenapa itu Om Haji Tuani? Nah selalu ada di masjid, karena memang itu pikirannya selalu berdesain. Jam sekian saya siapkan bajuku, jam sekian saya mandi, jam sekian saya berjalan, walau tanpa dengan naik motor, sudah sampai makanan sekian. Karena pahalanya kalau berjalan beda kalau
naik motor. Karena kita tahu kekuatanku, kalau aku jalan tidak sama di waktu muda, maka banyak hal. Ketika kita mau sholat, maka begitu sudah salat, assalamu wassalamu alaikum, sudah mandi maki kita, duduk maki, ya Rasulullah, yang makin teriak cerita, datang itu laki-laki mau pergi sholat, sibuk semua satu orang, satu rumah. Bajuku, celanaku, topiku, mati ke nanti teriak semuanya orang, bajuku, kain kafanku. Makanya sebelum ke masjid sudah dipersiapkan, Pak. Ini itu kalau kita siapkan, tidak ada diributi orang. Kita ke masjid sudah disetrika baju. Besok kalau mati kita sudah bersih semua. Mudah-mudahan ini hidup, Pak. Tidak usah disangkali hidup ini, karena hidup pasti mati. Tidak usah kita berharap sama anak, karena pasti besok dan lusa urusan pribadi kita. Bagaimana kalau hari tua pasti mati. Karena itu kalau kapan bijak dalam hidup, pasti tidak suka marah-marah di hari tua. Karena kalau sering kali marah-marah, lari semua itu anak tak. Ada itu biasa orang biar batuk anak teman itu berkelahi. Apa ini sengkam? Makanya mudah-mudahan bulan Ramadan ini, Pak, terkoneksi hati dengan semua pikiran. Mudah-mudahan tidak lama hari Raya Idul Fitri, Pak. Zakat fitrah tak urus, siapkan baju tak baik-baik. Mudah-mudahan panjang umur tak, pelihara baik-baik ke bulan Ramadan, karena itu adalah ciptaan Allah. Mudah-mudahan tahun depan kita berjumpa dengan bulan Ramadan. Mudah-mudahan sehat, Ki. Kalau kita dikasih ujian, kalau melek-melek mata tak orang naik rezekinya, tunggu Ki. Di balik kesusahan pasti ada kemudahan. Pasti insya Allah Pak Bu, ini katanya minim anggaran. Karena susah kamu minim ke anggaran. Minim anggaran tapi mandre si patura pagi juga sendiri. Sebenarnya di mandre. Ini sama dengan waktu COVID, Pak, dulu. COVID tuh makan juga orang, sehat juga orang. Jadi dunia itu tergantung dari kita. Mau sholat atau tidak tergantung dari kita. Biar banyak masjid, Pak, kalau tidak tergerak hati. Karena itu banyak orang, Pak, kalau di dekat tetangga masjid, tak suka izin protes tukang asal, tidak pernah penggerakan. Bagaimana tukang asalnya begitu? Tidak lalu enak banget. Memang kalau itu tuan orang begitu kosong. Ada itu mesti Pak di situ. Jangan lalu kita lambat datang, tidak dapat sholat berjamaah. Karena asalnya sama dengan qomat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi harus memang diatur baik-baik. Mudah-mudahan insya Allah ini yang saya sampaikan dua hal. Perbaiki cara berpikir kita, karena mau tidak bisa kelawang waktu. Besok saya tadi malam Pak ada di sini, saya pikir sudah subuh, duhur, asar. Kalau kita sibuk aktivitas baca Al-Quran, tak terasa satu juz sudah mulai waktu duhur, tak terasa satu juz sudah mulai waktu asar. Tidak usah dihitung yang namanya berapa nih puasa, kapan lebaran, mana tenalan payung lebaran, apa saja kita buat. Bayar zakat fitrah itu zakat fitrah urusnya. Zakat fitrah kalau kita bayar, Pak, boleh dibayar pada saat hatib di mimbar, yang penting jelas yang mau dikasih. Itu yang dikasih tentang zakat fitrah, mau tahu kalau nak pakai. Jadi biasa panitia masjid itu, Pak, satu hari sebelum lebaran sudah ada tidak ada yang diterima zakat fitrah. Karena zakat fitrah itu gunanya untuk kemaslahatan banyak orang, supaya senang-senang itu orang banyak. Terima kasih, sukses selalu, sehat selalu, berdoa selalu, baca dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak akan pernah sia-siakan segala perbuatan tak. Allah Maha Pengampun, Allah menerima segala tobatkan. Tobatkan diri, anak dan keluarga. Pasti insya Allah di balik kesusahan pasti terjawab kemudahan. Dan semoga akhir hayat tak mudah kita terus dalam dunia, mudah pula kita kematian. Masih ada perjalanan selanjutnya. Alam kubur siap kita jalani, alam barzakh kita siap hadapi. Kematian itu adalah pasti menghadap kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.